هرري قد بدا لي جبلا بين الرجال، نهج شيخي نهج كل الأولياء أهل الكمال. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Ta'ala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bayanu aqsamil kufri, penjelasan tentang pembagian kufur, pembagian kekufuran. Wa'lam, ketahuilah ya akhil muslim, ketahuilah wahai saudaraku semuslim, anna hunaka i'tiqadatin, bahwa di sana ada keyakinan-keyakinan, wa af'alan, dan perbuatan-perbuatan, wa aqwalan, dan perkataan-perkataan. Keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang tangkudu asyhadataini, yang mendustakan, yang apa? Yang bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Ya, membatalkan dua kalimat syahadat. Wa tuqi'u fil kufri, dan menjatuhkan seseorang dalam kekufuran. Li'annal kufra salasatu anwa', oleh karena kekufuran itu ada 3 macam. Kufrun i'tiqadiyun, yang pertama kufur keyakinan. Wa kufrun fi'liyun, dan yang kedua kufur perbuatan. Wa kufrun lafziyun, dan yang ketiga kufur perkataan. Wadzalika, dan pembagian ini, ya, pembagian kufur ke dalam 3 macam itu bittifaqil madzahibil arba'ah, terjadi dengan kesepakatan para ulama 4 mazhab. Kan Nawawi, seperti Al-Imam An-Nawawi, wa Ibnul Muqri, Imam Ibnul Muqri minas Syafi'iyyati, dari ulama mazhab Syafi'i. Nawawi, Ibnul Muqri, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa Ibnu Abidin, dan Ibnu Abidin minal Hanafiyyati, dari ulama kalangan mazhab Hanafi. Ibnu Abidin, ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Wal Buhuti minal Hanabilati, dan Imam Al-Buhuti dari ulama madhab Hambali. Wa Syekh Muhammad Al-Laish, dan Syekh Muhammad Al-Laish minal Malikiyati, dari ulama madhab Malik. Muhammad Al-Laish, Ain lam yakshin, Aileish,
Maka bagi orang yang berkehendak kalau pengen lebih luas lagi, cari sendiri, dilihat. Ini sebagian kecil dari kalangan ulama 4 mazhab yang membagi kekufuran ke dalam 3 macam. Oke, jadi kalau ada orang mengaku atau mengingkari pembagian kufur ke dalam 3 macam ini, perlu dipertanyakan pada siapa dia nisbat mazhabnya. Para ulama dari kalangan 4 mazhab sudah membagi kufur dalam 3 macam ini: keyakinan, perbuatan, dan juga perkataan. Wa kadzalika ghairu ulama'il madzahibil arba'ah, begitu juga selain ulama 4 mazhab. Minal mujtahidin al-madin, dari para ulama mujtahid terdahulu. Jadi sebenarnya ulama mujtahid itu banyak, cuman yang mu'tabar sekarang hanya tinggal 4. Begitu juga ulama mujtahid terdahulu apa? Al-Auza'i, seperti Imam Al-Auza'i. Ini Imam Al-Auza'i sama seorang mujtahid mutlak, satu kelas dengan Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Auza'i. Fa innahu kana mujtahidan, karena sesungguhnya beliau ini seorang mujtahid. Lahu madhabun, memiliki madhab. Artinya sama, ada namanya madhab Al-Auza'i, sama halnya seperti madhab Asy-Syafi'i. Kuburannya di Beirut. Saya pernah ziarah ke Imam Al-Auza'i ini, dekat laut. Memang ada ketenangan di sana itu, sekalipun penduduk Lebanon pada bersam di luar, tapi kalau di makamnya beliau itu ada ketenangan tersendiri. Kana yu'malu bihi, dahulu madhabnya itu digunakan, sama halnya seperti kita. Kita kan sekarang apa, mempergunakan, mengamalkan madhab Syafi'i. Dulu Imam Al-Auza'i juga sama, madhabnya digunakan, dipakai. Suman qaradu atba'uhu, akan tetapi apa, habis pengikutnya habis. Jadi tidak ada dari ulamanya yang membukukan madhab Auza'i secara utuh, jadi habis makin ke sini. Kalau sekarang kan kitab fikih dalam madhab Syafi'i, itu nggak ada di dalam Auza'i, kitab yang istilahnya. Jadi para ulamanya itu tidak membukukan madhabnya seperti apa yang dilakukan oleh ulama madhab lain. Kalau kita buka kitab-kitab yang lebih luas, itu sering dikatakan qala al-Auza'i. Nah, berarti itu apa? Madhabnya Auza'i. Jadi misalkan di dalam kitab, di dalamnya yang berisikan tentang perbedaan pendapat para ulama, perkataan beliau di sini ada madhab Auza'i mengatakan tentang suatu permasalahan, berarti itu yang terdapat di dalam madhab mereka. Dia hanya tinggal petikan-petikannya saja, adapun secara utuh itu tidak ada. Jadi hilang, habis madhabnya itu tidak. Beliau juga sama membagi kufur ke dalam 3 macam itu. Dalilnya dari Al-Quran tentang pembagian kufur ke dalam 3 macam ini apa? Firman Allah, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ini dicatat, kemudian diapali
dalil tentang adanya kufur perkataan. Lihat, buktinya di mana? Dalam perkataan ini, walaqad qalu kalimatal kufri, dan mereka orang-orang kafir telah mengatakan perkataan kufur, atau bukan orang kafir, dan mereka manusia. Ini mereka yang yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersaksi dengan bersumpah. Orang-orang bersumpah dengan nama Allah atas apa yang mereka ucapkan. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan mereka telah mengatakan, benar-benar mengatakan perkataan kufur. Apa yang terjadi? Wa kafaru, sehingga akhirnya mereka jadi kafir. Sebelumnya apa? Ba'da Islamihim, sebelumnya tadinya Islam. Artinya apa? Dari sebagian perkataan itu ada yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Paham? Ini berarti dalil tentang adanya kufur. Dalil ada wujud kufur al-qauli. Ini yang pertama. Yang kedua, ini di surat apa? Surat apa? Surat Taubah, ayat Taubah, ya Taubah. Taubah ayat sekarang kemudian firman Allah yang lainnya. Apa? Innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang beriman terhadap Allah dan Rasulullah, thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Artinya apa? Kalau seandainya orang memiliki keraguan di dalam iman terhadap Allah dan Rasulnya, berarti bukan orang mukmin. Paham? Berarti dari sini yang namanya keraguan itu letaknya di mana? Di dalam hati. Nah, dari sini menjelaskan ayat ini tentang adanya kufur keyakinan. Paham? Paham cara berdalilnya? Paham? Kemudian sekarang tinggal dalil apa? Ini dalil tentang dalil ala wujud kufur al-i'tiqad. Kan dalil tentang adanya kufur apa yang belum perbuatan. Firman Allah, la tasjudu bisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud
terhadap matahari dan juga terhadap bulan. Ada lanjutannya di sini, wasjudu lillah. Janganlah kalian bersujud terhadap matahari dan terhadap bulan. Kenapa? Karena sujud terhadap matahari dan terhadap bulan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang kafir. Maka orang yang melakukan hal tersebut maka telah terjatuh dalam kufur. Terus paham ini pembagian kufur ke dalam 3 macam ini berdasarkan dalilnya dari Al-Quran. Nah, setiap satu macam dari ketiga macam ini itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Orang yang terjatuh dalam kufur keyakinan maka keluar dari agama Islam sekalipun tidak dibarengi dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Jadi tidak disyaratkan ketiganya harus berkumpul. Ketika orang jatuh dalam kufur perkataan maka keluar dari agama Islam sekalipun dia tidak jatuh dalam perbuatan, kufur perbuatan ataupun kufur keyakinan. Paham itu? Nanti ada beberapa pengecualian yang akan kita jelaskan. Ada babnya tersendiri tentang pengecualian dari kufur perkataan. Jadi ada beberapa hal yang dikecualikan. Nanti ada penjelasannya, insya Allah. Sekarang kita masuk ke dalam contoh-contoh yang dituturkan oleh pengarang dari ketiga macam kufur ini. Al-kufrul i'tiqadi. Tujuannya apa sih orang mempelajari kayak ginian? Agar orang menghindari, kan? Agar orang bisa menghindari, menjauhi. Karena orang yang tidak mengetahui suatu keburukan bisa saja dia terjatuh dalam hal tersebut. Paham? Jadi para ulama mengatakan ta'allam tusyarra la lisyarri. Saya mempelajari keburukan itu bukan tujuannya untuk saya lakukan, tapi walakin litawaqqihi, akan tetapi agar saya bisa menghindari, menjauhi keburukan tersebut. Fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak tahu keburukan bisa saja dia terjatuh, terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Gitu. Tentu keburukan yang paling parah, paling buruk adalah ini, kekufuran yang tentunya harus kita jauhi sepanjang hayat kehidupan kita. Karena orang yang kehilangan iman, kehilangan Islam, dia merugi dunia dan akhirat. Merugi dunia dan akhirat, terutama di akhirat kelak. Kekal di dalam jahanam untuk selamanya. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lamu bishawab.